Ngobar, ngobrol sama yang punya ngobar. Oke. Ya, kesempatan ini kuasa saya berikan kepada Uli supaya engkau berdaulat untuk podcast episode yang kelima. Ya, saya yang akan jadi narasumber dan Uli yang jadi host kali ini. Ayo silakan. Jadi kali ini aku dikasih kebebasan penuh ya, menguasai tahta ini. Fred. Oke, apa kabar Kak Semi? Oh, mantap luar biasa. Ya, kelihatan sih dari auranya kayak lagi bahagia sekali. Bahagia banget. Kemarin baru ulang tahun ya Kak ya? Puji Tuhan, iya. Yang keberapa sih itu? Saya sebenarnya 24 tahun. Dari mana? Tambah 20 lagi. Oke. Genap 44 tahun dan terima kasih sama Tuhan dapat ada istri yang tetap mendampingi, 2 anak yang hebat, teman-teman yang luar biasa dalam pelayanan. Tuhan masih izinkan. Walaupun mungkin tahun ini banyak pelayanan yang memang di hold, tidak bisa melakukan lebih bebas lagi dalam pelayanan, tapi saya percaya Tuhan buat yang lebih baik. Usia 44, karena saya pernah dengar begini, saya punya teman di Surabaya, dia bilang, some people start their life over 40. Itu bahasa Jawa yang diinggriskan, artinya sebagian orang justru memulai kisah hidupnya, memulai hidupnya, cerita hidupnya itu di atas 40 tahun. Dan memang saya sedang rasakan hal itu. Saya tidak produktif. Di bawah 40 itu saya tidak produktif. Sama sekali tidak produktif. Tapi justru waktu saya responi panggilan Tuhan, melayani Tuhan, Tuhan bawa dan Tuhan cukupkan. Tuhan genapi, Tuhan pres, Tuhan berkati, luar biasa. Gimana Kak kesan-kesannya? Dapat visi nggak sih Kak kemarin pas ulang tahun dari Tuhan? Kalau visi dari Tuhan justru saya bukan visi ya, lebih kepada ada satu, saya bilang begini, dosa yang diakui adalah dosa yang diampuni. Ya, biarpun saya seorang hamba Tuhan, biarpun saya seorang anak Tuhan, bahkan saya seorang cucu dari pendiri satu sinode gereja yang besar, tapi saya tidak luput dari salah. Bahkan saya banyak kali digadang-gadang adalah orang yang suka buat masalah, troublemaker. Bilang seperti itu ya. Jadi saya lebih kepada begini, saya punya satu salah dan Tuhan mengharuskan saya itu untuk mengakui kepada orang yang memang saya sayangi. Siapa dia? Adalah istri. Dan memang saya diproses. Ya, sepanjang tahun ini saya diproses, saya tidak bisa tenang, saya tidak bisa merasakan hal-hal yang bikin saya diberkati. Ya, mungkin saya bisa memberkati orang, tapi belum tentu saya bisa merasakan berkat dari apa yang memang saya lakukan. Dan saya dituntut. Kalau kamu tanya apa sih yang Kasemi dapat waktu setelah ulang tahun, justru saya mengakui dosa. Kesannya saya mengakui dosa. Jadi waktu mengakui dosa, istri terpukul, ya, istri saya terpukul, pasti dia terpukul, bahkan terluka. Tapi satu sisi, saya punya bapak rohani, Kasemi itu punya bapak rohani. Dia bilang begini, kalau kamu mau potong buntut anjing, jangan potong sedikit-sedikit, jangan potong setengah-setengah, langsung potong semua, tas. Memang sakit, terluka, tapi itu akan jadi lebih baik buat dia daripada harus seperapat dipotong,
tambah lagi seperempat, nanti baru berapa bulan kemudian. Nah itu yang saya lakukan. Justru saya potong tuh sepertinya setengah-setengah, tanggung-tanggung. Tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan kasih saya kekuatan supaya saya bisa bebas mempermalukan si iblis, si bolis. Ya. Kan banyak ya Kak, kalau misalnya kita udah ngaku nih dosa kita, seringkali kita jadi merasa terintimidasi gitu. Kalau kita mau memberitakan firman kayak, lu sok suci lu masih ada dosa gitu. Kak Semi pernah nggak sih ngalamin yang namanya intimidasi itu? Oke, pertanyaan menarik ini. Sebenarnya bukan intimidasi, justru waktu kita sudah mengakui dosa, kita bebas menyampaikan apa maksud daripada firman yang memang kita akan sampaikan. Kita bebas bersaksi, kita bahkan bisa lebih maksimal. Ya, seperti kamu bilang auranya, pertama tadi bilang auranya aura yang bahagia, diberkati. Benar, karena memang waktu kita ada di dalam ikatan dosa, kita terkungkung. Mau ngelihat muka kamu pun, padahal kamu nggak bikin salah apa-apa gitu ya. Tapi waktu ngelihat muka Uli, aduh kayaknya saya ada rasa bersalah nih sama Uli nih. Ngelihat mukanya Koni, aduh kayaknya gue bikin salah nih. Kayaknya ada tertuduh terus, padahal nggak bikin salah apa-apa sama Koni, sama Uli, enggak. Tapi waktu dosa itu diakui, itu bukan mempermalukan diri sendiri, bukan mempermalukan Koni, bukan mempermalukan Uli atau mempermalukan Koni, tidak. Tapi justru kita mempermalukan iblis. Karena kita mau melakukan hal yang baik, hal yang benar. Waktu kita justru tahan-tahan, kita tidak mengakui dosa, nah itu menjadi masalah. Dan intinya adalah waktu kita terbuka satu, kita akan pulih satu. Kita terbuka dua, kita akan pulih dua. Kita terbuka tiga, akan pulih tiga. Waktu kita terbuka semua, kita akan pulih semua. Nah, siapa lagi yang mau tuduh? Iblis mau tunjuk, udah nggak ada giginya. Siapa lagi? Orang-orang. Iblis aja udah nggak ada kuasa, apalagi orang-orang. Tertuduh. Enggak, saya justru dari Kak Semi, dari sisi hamba Tuhan, malah saya lebih frontal bisa menyampaikan sesuatu yang lebih baik dari yang sebelumnya. Penting nggak sih Kak keterbukaan itu sendiri? Penting sih ya Allah. Penting. Iya, karena kalau kamu bisa terbuka, apalagi untuk urusan dosa ya, karena dosa itu semakin kamu simpen, semakin mengakar dan akan terus bikin kamu itu tidak bisa leluasa beraktivitas. Waktu justru kamu cabut akar dosa, mengakui dosa, ya, kamu terbebas dari ikatan iblis, kamu terbebas dari ikatan dosa, dan itu hal-hal yang luar biasa sebenarnya. Jadi kalau kamu tanya bilang penting, sangat penting untuk kamu bisa jujur, ya, karena bolehlah, ya, seperti anak-anak muda nih, ya kan, anak-anak muda bukan hal yang tabu lagi, suka melakukan hal yang sembunyi-sembunyi, ya, apa, betul. Onani, ya. Itu yang pria. Wanita masturbasi, bahkan mungkin ada yang lebih ekstrim lagi, ya, justru sudah melakukan hubungan seks pranikah, sudah hamil di luar nikah, dan ngajak berdoa bareng-bareng minta Tuhan tolonglah gugurkan kandungan ini. Pret. Minta belas kasihan. Aduh, lucu kalau saya bilang Kasemi itu it's so silly, apa nih? Silly, apa sih silly artinya? Iya. Tolol, TWLOL kayak begitu ya kan? Udah bikin dosa. Tapi untuk mengaku dosa, Tuhan pasti dengar. Waktu kita mengakui, kita minta ampun sama Tuhan Yesus, Tuhan terima dan Tuhan ampuni. Tapi Tuhan nggak mau kayak begitu. Prinsip salib adalah memang harus ada vertikal. Kita punya urusan sama Tuhan, beresin urusan kita sama Tuhan. Tapi yang kedua, yang penting adalah beresin dengan sesama. Nah, horizontal itu penting. Waktu kita mengakui, kita bisa sharing dengan orang-orang yang kita sayangi, dengan istri, dengan orang tua,
dengan teman-teman yang mungkin belum berkeluarga, teman-teman yang belum berkeluarga bisa ngomong sama teman-teman, ya kan? Iya, bisa ngomong sama teman-teman. Tapi yang sudah berkeluarga harus bicara sama siapa? Sama istri. Habis itu sama orang tua atau sama mertua misalnya. Itu harus diomongin supaya apa? Waktu kita mengakui, kita didoakan, kita pulih, kita sembuh, dan kita tidak kembali lagi. Karena waktu kita berhadapan lagi dengan lubang yang sama, mau tidak mau kita akan berpikir, di belakang kita ada siapa? Di samping kita ada siapa? Oh, ada istri kita. Di samping kita ada siapa? Oh, ada anak-anak. Waktu kita terjun lagi ke lubang yang sama, ya itu, it's so silly. Ya, tolol banget kalau balik lagi. Dan itu terjadi sama Kak Semi. Kalau mau dibilang lebih bodoh, lebih bego dari keledai, saya. Malu? Enggak, saya nggak malu. Karena itu yang terjadi. Tapi saya bicara sekarang, ya, saya bangga dalam arti waktu saya mengakui dosa ini, orang-orang yang saya kasihi justru mensupport supaya saya bisa berubah, dan memang Tuhan justru izinkan saya menjadi orang yang lebih baik. Gitu. Dulu kan tadi Kak Semi mengungkit tentang anak muda ya, tentang anak muda yang ngaku susah saya untuk juga ngaku dosa. saya juga masih muda. Iya. Pasti kan sebelum menuju udah umur Diam. 24 tambah 20 gitu. Pasti Kak Semi dulu pernah muda kan? Ya. Pernah menikmati sama yang namanya membangun hubungan. Oke lah, kali ini aku akui lah ya, Kak Semi ini cukup tampan gitu kan. Terima kasih pengakuannya. Ya, walaupun berat tapi ya oke lah, aku harus jujur ya. Nah dulu gimana Kak? Playboy nggak sih Kak Semi ini? Tadi saya tanya sebelum ini waktu kita briefing, saya bukan apa ya kan? Playboy. Bukan playboy, tapi Player. Ya. Jadi kalau playboy itu mungkin playboy atau playgirl itu boleh dibilang dia hari ini sama wanita ini, minggu depan dia mungkin bisa sama wanita yang sana. Nah itu boleh dibilang playboy. Atau enggak nyampe 1 bulan menjalani hubungan dengan satu wanita, brok, putus, langsung dapat lagi. Itu bisa jadi playboy. Karena apa ya, jujur kalau mau dibilang, kami ini anak-anak hamba Tuhan, ya udah laki-laki, anak-anak hamba Tuhan juga, itu bisa jadi kami jadi bahan, bukan bahan ya, jadi diperhatikan. Iya, betul. Jadi bahan perhatian dari orang-orang yang memang ada di sekeliling kami, ya. Dan cenderung ke hal-hal yang negatif yang sering kali dilihat. Wah, dia ini playboy banget nih. Dia ini kok suka tiba-tiba melakukan ini sama wanita ini, tiba-tiba dia lakukan ini sama wanita yang sana. Gampang ya. Kalau dibilang saya tipe orang yang memang setia dengan satu orang. Mantap. Cukup bangga aku sebagai adik. Iya. Tapi seperti yang tadi Kak Semi cerita, saya bisa bertahun-tahun dengan satu orang. Ya, kekasih saya yang pertama, mantan kekasih saya yang pertama saya jalani itu sampai 4 tahun. Mantan kekasih yang pertama itu dari sekolah justru. SMA. Jadi sebenarnya saya masuk SMEA dengan konsep yang salah. Gimana tuh maksudnya salah, Kak? Iya, karena dulu SMEA itu sudah pasti diisi oleh siswi-siswi kebanyakan, dan saya punya konsep yang salah. Saya masuk ke situ hanya untuk mendapatkan, pokoknya ketemu dengan siswi-siswi. Jadi sebenarnya saya ambil accounting, jurusan accounting. Kita, iya. Ya? Tapi saya benci sama accounting. Gimana? Karena memang sudah dari awal konsepnya salah. Saya datang, saya masuk sekolah yaitu untuk bisa pacaran, untuk bisa menjalin hubungan sama wanita, dan memang terbukti. Langsung dapat. Nggak juga sih. Jadi kalau nggak salah setelah kelas 2 deh, apa saya nggak tahu.
masih kelas 1 deh kalau nggak salah. Kenapa namanya? Masih kelas 1. Tapi saya jalani itu lama sampai setelah lulus sekolah, masuk kuliah, kerja itu masih saya jalani sama dengan wanita yang sama. Lalu tidak bisa dipertahankan, masuklah dengan wanita yang mantan kekasih saya yang kedua itu satu tim musik di gereja. Nggak usah ngomong gereja mana ya. Iya. Satu tim musik. Saya jalani sama dia sekitar 6 tahun. Lama ya, Nah, Kak? brok juga, dan ada sih yang memang bunga-bunga mantan. Bunga mantan. Apa yang boleh Gimana bilang tuh bunga-bunga bunga mantan ya? Jadi ada yang memang saya jalani hubungan sama orang 1 tahun. Itu sih nggak masuk hitungan kalau yang 1 tahun gitu ya. Saya masih anggap ya itu baru membangun, tiba-tiba gagal. Nah, itu bagi saya kalau cuma 1 tahun itu masih, ya udahlah, itu masih teman-teman biasa lah, belum Ini kenangannya udah ada loh, Kak. Iya, Iya. player memang ya. Terus, dan yang memang berkesan, bukan berkesan sih, jadi ada saya menjalani hubungan sama satu orang wanita, justru orang muslim. Oh, pernah juga sama orang muslim? Yes, saya jalani sama dia itu sekitar 3 tahun. Iya. Ya, dan saya punya pelayanan, terlibat dengan satu pelayanan penginjilan kontekstual nih sekarang nih. Ini berkaitan dengan sekarang. Saya bawa dulu nih ya Uli, teman-teman yang mendengar kesaksian ini, saya bawa dulu ke cerita yang sekarang. Saya terlibat dalam satu pelayanan penginjilan kontekstual yang namanya pelayanan persaudaraan Ipsama, Ibrahim Ishak Ismail. Jadi interdenominasi gereja, bahkan kita banyak menjurus ke orang-orang yang di luar Tuhan. Iya. Kita banyak menjangkau mereka, ngobrol, berbicara mengenai Tuhan sama mereka, ngobrol, membahas kitab-kitab yang ada, ya. Tapi tidak jauh dari situ. Sebenarnya yang saya mau sampaikan adalah saya pernah menjalin hubungan dengan satu orang wanita muslim yang 1% lagi, ya, saya itu meninggalkan kepercayaan yang lama, ya, meninggalkan kepercayaan saya yang sekarang untuk masuk menjadi seorang mualaf, ya. 1% lagi, saya berencana untuk berangkat sama dia ke Bali. Kamu tahu lah, di Bali itu kamu benar-benar bebas kan, semua kebebasan itu ada di sana. Bebas menikah, waktu dilarang sama orang tua, kamu lari ke Bali. Pernikahan sejenis pun ada di Bali. Sampai pernikahan beda agama pun di Bali. Nah, kami mau lakukan di sana, gitu loh. Waktu kami mau lakukan di sana, hapus identitas, tinggalkan orang tua, tinggalkan keluarga, tinggalkan pelayanan. Sudah niat mau pergi, tiba-tiba karena memang kuasa doa itu, saya ditarik sama Tuhan, dikembalikan seperti yang tadi kita briefing, dari posisi yang minus dikembalikan ke posisi yang 0. Ya, kenapa 0? Karena di depan kita sudah pasti ada Tuhan, satu. Semakin kita 0, semakin kita kosong, semakin kita bernilai, semakin kita punya harga. Jadi kalau mau dibilang kita ini berharga di mata Tuhan, ya, di mata Tuhan kita berharga, ya. Pada dasarnya kita nggak ada harganya. Tanpa Tuhan kita tuh nggak ada harganya, makanya kita minus. Tapi waktu kita bernilai, Tuhan selamatkan Kasemi, Tuhan bawa Kasemi, dan memang akhirnya saya, oh iya ya, banyak orang seperti saya. Dan memang Kasemi sangat senang untuk bisa hadir ke kehidupan anak-anak muda yang punya kisah hampir sama seperti Kasemi. Itu
mantan kekasih saya orang Muslim ini, ya, dan puji Tuhan saya tidak jadi orang mualaf, ya. Saya mempertahankan iman saya dan saya percaya di luar sana teman-teman muda banyak seperti saya, Iya, banyak. punya pergumulan sama seperti saya, ya. Kalaupun memang kamu pengen banyak tanya, silakan. Nanti akan ada admin, ya, bisa nanti di bawah. Saya nggak tahu di bawah mana lain, nanti kita sampaikan, ya, supaya teman-teman mungkin bisa WhatsApp, bisa DP, ya. Apa sih benar? DP apa, Apa Kak? sih DP? Bukan down payment, ya. Apa sih? DM. DM IG, Kak. Bener. Maklumlah 44, ya. Bisa DM ya. Silakan DM. Dan itu boleh. Maksudnya banyak, karena saya percaya akan banyak pertanyaan untuk masalah seperti ini. Betul. Untuk Karena kalian sudah berbicara hati. Sudah berbicara hati. Akan banyak pertanyaan keluar begini. Waktu saya ini orang Kristen, orang Nasrani. Tapi kenapa kok justru lebih memperhatikan orang yang di luar Kristen yang memperhatikan saya daripada orang Kristen sendiri, apalagi pasangan saya. Paham nggak? Jadi waktu saya menjalin hubungan dengan orang di luar Kristen, orang Muslim lah, dia itu lebih sangat care sama saya. Kenapa kok orang Kristen enggak? Oh iya. Gitu loh. Iya, banyak kayak gitu. Banyak kayak Jadi begitu. dilema ya, Kak, ya. Dan itu sebenarnya ada rencana tersendiri, ada doktrin tersendiri yang memang sudah ditanamkan sama mereka supaya ya udahlah mengikat kita sampai akhirnya kita ini tidak bisa melepaskan diri dari mereka. Iya. Gitu Karena loh. kenyamanan, Kakak. Nih bisa jadi Bisa jadi itu satu alasan kenyamanan, tapi ada banyak faktor yang membuat kita tuh jadi akhirnya terikat dengan wanita atau dengan pria seperti mereka, ya. Itu harus ada sesi sendiri, Uli. Iya, oke, Kak, oke. Ya, karena ini kan berbicara mengenai kasemi, Kasemi, ya, iya. bukan berbicara. Yang penting untuk poin yang ini, saya percaya teman-teman itu banyak perjuangannya, Yes, betul. teman-teman. Dan saya izinkan kalian bisa direct message, kalian bisa kontak admin yang ada di bawah supaya memang pertanyaan kalian itu bisa terjawab. Iya. Jadi kita nggak penasaran ya, Kak. Benar, Tahu ya. dasar-dasarnya juga. Nanti itu ada sesi khusus dan memang pasti akan dibahas sampai sejauh itu. Oke, ntar Oke. kita akan bahas tentang hubungan ya, Kak, ya. lebih Ya, dalam lagi. dan lebih setelah itu, setelah Kasemi menjalin hubungan dengan wanita Muslim ini, saya bertemu nih tahun 2007 dengan seorang wanita biasa, Wanita biasa. ya, tapi dia luar biasa. Karena saya minta langsung dari Tuhan, saya bilang begini, Tuhan, saya capek, bukan gonta-ganti cewek pasangan, bukan gitu. Itu kesannya saya mengecilkan wanita, tidak. Iya. Saya capek nggak masuk ujungnya kepada satu pernikahan, hidup yang benar. Saya mau lebih serius, Tuhan. Gitu loh. Saya mau lebih serius. Saya mau supaya memang hidup saya ini bisa berdampak buat orang lain. Hidup saya ini bisa jadi berkat buat orang lain. Tuhan, bagaimana ya? Saya mau serius. Saya ketemu dengan seorang wanita. Itu bulan Juni. Waktu saya bilang sama Tuhan, saya mau serius. Justru Tuhan buka jalan. Yang dulu-dulu 4 tahun, 6 tahun, 3 tahun, setahun. Ini saya nggak nyampe 9 bulan. Tuhan izinkan saya jalani satu hubungan dan kami menikah. Jadi orang dulu itu pacaran untuk menikah, kalau saya enggak. Saya menikah Baru pacaran. untuk pacaran. Oh. Jadi kalau mau dibilang punya kesan sendiri, saya bilang itu
warna-warni kehidupannya, lebih ke warna-warni kehidupan. Bagaimana kita menyikapinya? Jangan sampai salah teman-teman, ya. Untuk memilih pasangan hidup, tanya dulu sama Tuhan. Gimana sih Kak Semi bisa peka? Oh iya, ternyata Kak Vivin yang sekarang jadi istri Kak Sem, itulah yang Tuhan kirimkan untuk Kak Sem. Damai sejahtera, damai sejahtera itu aja ada. Nah, waktu kamu nanya nih sama Tuhan, ya memang kita mungkin bukan tipe orang yang memang audible, dengar suara Tuhan langsung, hai kamu, tidak, gitu loh ya. Tapi kita ini lebih kepada orang yang memang waktu kita tanya, kita minta sama Tuhan, yang bisa hadir apa sih selain dari suara yang audible itu? Damai sejahtera, ketenangan. Begitu, Tuhan, apakah dia ini adalah orangnya? Dan kami tenang. Tidak ada rasa cemburu. Ingat, itu pertama yang memang harus dijalani sama orang yang memang pasangan menjalani. Karena kan yang itu udah lumrah deh. Kalau jangankan ngelihat pasangan kita jalan sama cewek, jalan sama cowok, ngobrol sama sesama cewek aja mempertanyakan ada apa sih? Kalau lebih lama ya kan? Iya. Padahal cemburu itu bukan milik kita loh. Tapi kan ada yang bilang, aduh kan gue cemburu karena sayang. Gimana tuh Kak? Iya. Justru itulah sekarang ini harus diubah pola pikirnya. Diubah pola pikirnya buat bahwa cemburu itu adalah milik Tuhan, mutlak. Mutlak kecemburuan itu miliknya Tuhan, bukan milikmu, bukan milik kita. Ya. Karena waktu cemburu Tuhan, dia bilang begini, kamu itu sudah kutebus dengan darahku, sudah kutebus dengan hidupku, tapi kamu masih mau melakukan hal-hal yang tidak berkenan dariku. Dia yang lebih berhak dari kita. Nah, siapa lu? Mau cemburu. Maksudnya Tuhan yang lebih berhak. Iya dong. Oke deh. Nah terus nih aku mau nanya nih Kak, kan ini masih seputar hubungan ya. Gimana sih caranya? Banyak kan anak-anak muda yang missing the point gitu. Dalam menuju ke pernikahan, poin-poin apa sih yang menurut Kak Sem? 3 poin lah, sebutkan 3 poin yang menurut Kak Sem kita jangan sampai ketinggalan sebelum menuju ke pernikahan itu. Jangan sampai kita missing the point itu Kak. 3 hal itu apa? Kekudusan, keterbukaan, lalu boleh dibilang sama-sama kamu dalam satu wadah komunitas yang benar. Komunitas yang benar. Iya, karena kamu biarpun kamu jaga, kamu hebat, kamu oke, tapi kamu tidak punya komunitas yang benar. Kita nih komunitas loh. Iya, betul. Ya, kamu mungkin lagi ada salah. Waktu saya punya masalah dulu. Beberapa waktu yang lalu saya punya masalah, ya kan? Saya punya masalah, saya nggak bisa cerita. Saya ngomong sama kalian, kalianlah yang menguatkan, kalian yang memberkati. Dan saya percaya bukan karena ini ya, missing the point supaya hidup kita ini bisa cepat-cepat menikah. Tujuan bukan. Jadi waktu kamu menjaga kekudusan, kamu bisa terbuka satu sama lain, dan kamu ada di dalam komunitas yang benar, percaya kamu ada di track yang benar gitu loh. Penting kan Kak kalau kita dalam menjalin hubungan ada wadah yang menaungi kita. Iya dong. Betul sekali. Harus. Nah sekarang kan Kak Sem udah aktif nih dalam pelayanan. Apa sih yang buat Kak Sem itu dibilang antusias dalam pelayanan? Apa sih arti pelayanan itu buat Kak Semi sendiri? Ternyata Tuhan itu baik. Ya. Arti pelayanan buat Kak Semi itu luar biasa ya, everything ya. Karena waktu kamu melayani Tuhan, kamu sembuh. Waktu kamu melayani Tuhan, kamu diberkati. Waktu kamu melayani Tuhan, keluarga kamu dipelihara Tuhan. Waktu kamu melayani Tuhan, mati pun kamu masuk surga. Semua banyak hal yang memang bisa kamu jabarkan waktu kamu melayani Tuhan. Dan kalau kamu tanya saya ini semangat banget. Apa Kak? Ada satu momen Kak yang buat Kak Semi secinta itu untuk melayani Tuhan? Iya, ada pasti. Waktu saya memang merasa
ya itu dia, apa ya, biasa laki-laki. Laki-laki mungkin saya bukan tipe orang yang memang waktu dipanggil untuk melayani Tuhan langsung melayani Tuhan, tidak. Iya. Kak Semi itu Kabur ya Kak dulu ya. Kak Semi itu dipanggil untuk melayani, maksudnya Tuhan ingin Kak Semi melayani full. Itu ini nggak apa-apa ya, nggak apa-apa kan, terus aja kan ya, biarin aja lah. Backsound ya udahlah. Sorry ya, ini ada yang latihan musik jadi kita sambil berjalan aja. Iya. Karena episode ini belum tentu bisa kembali minggu depan. Tuhan ingin Kak Semi itu dari usia 16 tahun saya melayani Tuhan. 16 tahun. Berapa lama pelariannya Kak? Pelarian kalau bangsa Israel itu 40 tahun. Iya. Kak Semi nggak nyampe segitu kan? Enggak. Tapi Kak Semi ini waktu 2014 saya meresponi panggilan Tuhan, meresponi melayani Tuhan dengan penuh usia tahun 2014. Jadi kalau dihitung-hitung, ditarik mundur sampai ke usia saya 16, ada sekitar 24 tahun saya berputar-putar di padang gurun. Berputar-putar. Cuman banyak hal yang memang terjadi, banyak proses Tuhan terjadi saat itu. Dan bagi saya itu gift tersendiri, karena justru banyak orang kondisinya, hidupnya hampir sama dengan saya. Jadi waktu orang bertanya seperti ini, anak-anak muda bertanya seperti ini, orang tua bahkan yang bertanya seperti ini, saya bisa jawab. Karena saya 24 tahun itu jalanin itu, proses Tuhan itu panjang. Iya, betul. Jadi waktu menyampaikan kebenaran firman, waktu menyampaikan kabar firman, itu saya banyak sisipkan pengalaman-pengalaman pribadi yang ini loh berkat tersendiri, dan itu bagi saya powerful. Waktu orang bisa mendengar, bisa menerima, bahkan mereka bisa menjalani apa yang memang saya sampaikan, firman yang bisa dipertimbangkan untuk bisa masuk mereka jalankan, itu berkata sendiri buat Kak Semi. Kadang kan aku kayak punya ekspektasi lebih gitu kan sama Kak Semi. Kayak nggak mungkin deh udah cucu gembala, anak gembala, masa iya dia masih mau lari-lari. Sekarang pasti udah mateng kan pengenalan akan firmannya gitu. Ya. Tapi ternyata pernah lari juga gitu ya kayak. Saya Kak Semi ini nggak mau. Kenapa bisa nggak mau? Nggak mau karena memang pernah tahu hidup jadi seorang hamba Tuhan tuh bagaimana gitu ya. Jadi memang benar-benar mengandalkan Tuhan, benar-benar mengandalkan Tuhan, dan ini Kak Semi rasakan sekarang ini. Jadi pernah seringkali Kak Semi bilang, lakukan bagianmu dan Tuhan akan lakukan bagiannya. Itu Kak Semi rasa sekarang. Nggak mudah ternyata. Iya. Nggak mudah, lakukan bagianmu. Sekarang ini gue lakukan bagian gue nih. Balik lagi ke pertanyaan awal, ya, mengaku dosa penting nggak penting? Kak Semi mengaku dosa sama istri, berat sekali. Dia terluka. Kak Semi nggak pandang dia itu anjing dipotong buntut, bukan. Cuman memang waktu kita mengaku sama orang yang kita sayang pasti terluka, pasti. Tapi justru itulah yang memang membuat saya bergairah dalam melayani Tuhan. Bukan karena memang mengaku dosa terus, bikin salah terus. Enggak, udah. Ya, saya mau pulih nih. Biar Tuhan yang jadi saksi. Ya, sekarang saya mau melangkah. Saya sudah lakukan bagian saya, Tuhan. Tinggal Tuhan sekarang lakukan bagian Tuhan. Sekarang mau ditanya, Kak Semi bagaimana hidup? Ayo. Gimana Kak? Gaji Kak Semi itu 30 loh. Iya, hamba Tuhan. 1 bulan 30. Iya, 30 hari hamba Tuhan gajinya. Iya, dalam 1 gitu? bulan 30 hari. Tapi itu yang Kak Semi rasa. Nggak ada. Masih bisa makan lah, Uli.
bisa makan. Asal ada makan dan minuman, kata firman Tuhan, cukuplah itu. Ya, nggak minta yang lebih. Tuhan, ya memang doa Bapa kami itu benar-benar digenapi. Iya, berilah kami makanan pada hari ini yang secukupnya, bukan yang selebihnya, dan cukup kami bisa makan, bisa hidup. Ya, dan kalaupun memang Tuhan izinkan satu kali waktu, ya kami nggak hidup kontrak lagi, lebih baik kami bisa punya rumah. Itu cukup buat kami. Itu maksudnya itu kan, itu impian, itu kerinduan. Tapi terserah. Mau kami tidak punya rumah sekalipun, tapi kami sudah punya kafling di sorga. Kami punya tempat di sorga. Yes. Positive thinking ya. Imannya kayak gitu lah biasa. Aduh. Gimana ya dibilang? Tapi nggak muluk-muluk. Mau punya rumah? Mau lah, muluk-muluk. pasti. Setiap orang ditanya, perlu kendaraan nggak? Perlu. Anak-anak perlu pendidikan yang baik nggak? Bagus. Paling bukan terbaik mungkin ya, tapi baik. Ya ini ada guru lah ya, Koni itu guru. Dibilang baik, ya udah yang penting cukup gitu loh. Ya, yang penting dia didasari oleh firman. Anak ini didasari oleh firman, majulah. Ada seringkali orang bilang tidak melulu kamu harus sekolah di sekolah favorit, kamu bisa jadi orang hebat, orang kaya, orang terkenal, enggak. Tapi bagaimana sikap hati ini? Ya, waktu sudah dewasa, waktu sudah besar, menentukan jalan hidup. Itu dia. Betul sih Kak. Kak Sam pernah nggak sih ngalamin yang namanya burnout? Burnout rohani, lelah gitu rasanya, mau jauh dari Tuhan, kayak aduh Tuhan gue capek banget. Pernah nggak sih ngalamin yang kayak gini Kak? Kita mengasihi orang, tapi kita nggak ngerasa kalau kita kan bisa lihat bukti Tuhan mengasihi kita adalah hadirnya orang-orang di sekitar kita. Kebanyakan kan manusia bukti-bukti gitu kan, bukti-bukti. Gue mengasihi orang, tapi gue nggak ngerasa nih orang mengasihi gue. Karena apa? Nggak ada orang-orang di sekitar kita yang mengasihi kita. Kak Sam pernah nggak sih merasa burnout gitu loh, lelah dalam hal pelayanan? Itu Tuhan mau sebentar dulu deh, istirahat dulu. Pernah nggak sih ngerasa break dulu? Pernah nggak sih? Justru itu terjadi sebelum 2014. Sebelum memutuskan untuk full pelayanan. Iya, itu terjadi sebelum. Tapi lebih kepada yang kembali lagi ke pasangan tadi. Kenapa justru orang di luar Tuhan yang lebih mengasihi saya daripada orang yang di dalam Tuhan sendiri? Gitu loh. Kenapa lebih mereka yang banyak memperhatikan saya dan mengerti saya daripada orang-orang di dalam Tuhan sendiri? Gitu loh. Kenapa? Saya capek Tuhan. Tapi justru sekarang ini kalau ditanya burnout, saya nggak ngerasain itu ya. Itu sudah lewat. Masa-masa itu tuh sudah lewat. Yang sekarang justru saya cuma mikir gini, setiap hari umur saya berkurang 1 hari. Ulang tahun, bukan saya itu tambah umur, memang tambah umur sih, ya. Tapi logikanya umur saya berkurang 1 tahun lagi. Saya nggak tahu kapan saya dipanggil sama Tuhan. Tapi saya nggak mau waktu saya dipanggil Tuhan, justru saya melakukan hal yang tidak berkenan, malah saya ditolak sama Tuhan. Bukan semua orang yang memanggil nama Tuhan akan masuk kerajaan sorga. Jadi nggak melulu kamu nih jadi seorang hamba Tuhan, terus kamu jadi pendeta, kamu jadi orang yang memang benar-benar setia di dalam Tuhan, terus tiba-tiba kamu bisa masuk sorga. Enggak. Tapi kalau mau dibilang lelah secara rohani, fase-fase itu justru terjadi sebelum tahun 2014. Lelah. Karena 24 tahun muter-muter di padang gurun, mau dibilang lelah, woi capek, males. Lebih banyak itu kayak kok begini ya kondisi gue ya. Kayaknya nggak beres-beres. Hidup segan mati tak mau. Gitu ya. Tapi justru waktu kita menyerahkan hidup kita, totalitas kita penuh kepada Tuhan, itu kembali lagi Kasih bilang, aku sudah lakukan bagianku Tuhan, sekarang sudah terserah urusan Tuhan selebih. Nah sekarang apa yang Tuhan mau dari Uli, dari Koni, lakukan aja. Selebihnya itu udah urusan Tuhan. Gampang Kak kalau untuk kita ngomong untuk berserah penuh kan ya Kak. Jadi kenyataannya tuh kadang kayak realita hidup susah untuk kita mendilkan itu ya nggak sih? Coba ambil tisu.
satu aja. 2 contoh mengenai tisu ini. Iya. Ya, Tuhan, ini masalah. Jadi Tuhan bilang, udah kasih aja sama aku. Berarti kan udah lepaskan ya, Iya. lepas aja. Dia mau kemana terserah. Yang penting kita udah lepas aja masalah itu. Mau dibikin apa terserah sama Tuhan. Ya, yang penting sikap kita apa? Menyerahkan masalah. Mau kita lempar, mau kayak bagaimana bentuknya, pokoknya udah lepas aja. Serah Tuhan aja. Itu cara pertama. Yes. Cara yang kedua, andaikan kamu Tuhan. Aha. Tuhan, ini masalahku. Terimalah. Oke, aku ambil. Ya. Aku ambil. Lepasin dong, Kak. Kita nggak mau lepasin. Dan akhirnya apa? Cuma sedikit yang Terus Tuhan berusaha keras untuk ambil masalah kita loh. Kita tahan. Terus akhirnya masih sisa. terus Aku cuma ambil segini. iya. Itu udah. Iya. Yang beres itu. Ini Masih Kak Semi yang pegang. kita masih punya masalah nggak? Iya. Berarti kita sebenarnya tidak sepenuhnya menyerahkan masalah kita sama Tuhan. Jadi kalau mau serahkan, Plong gitu ya, Kak ya, langsung. Terus. memang sulit, apalagi itu dosa. Saya tanya balik sama kamu sebagai yang punya yang diberi kuasa menjalani podcast hari ini. Boleh. Ya, dosa enak gak? Enak, Kak Sem. Yang itu dia. Kalau dibilang enak, dosa itu enak. Mau kamu dosa menipu kek, kamu dosa mencuri kek, kamu dosa mengingini kepunyaan orang lain, mengingini istri orang lain, mengingini suami orang lain, ya, dosa onani, dosa masturbasi, dosa pikiran, enak semua itu namanya dosa itu enak, ya. Tapi tidak ada dosa putih, dosa hitam, dosa kecil, dosa besar. Dosa adalah dosa. Dan dosa itu bukan sekedar masalah. Dosa ya tetap dosa. Tepatnya di mana? Di pinggir sorga? Nggak mungkin. Transit dulu gitu kan, transit. Nggak mungkin. Dosa mau putih besar, putih, hitam, kecil, besar, tetapi tempatnya Maut. di neraka. Yes. Neraka ada nggak? Ada. Ada. Kalau kamu mau tahu sorga neraka, mau tahu nggak? Di mana, Kak? Ya kalian menikah cepet-cepet. Bisa lihatnya di situ ya. Iya. Kalau kamu mau lihat sorga, libatkan Tuhan di dalam pernikahanmu. Di situ kamu akan nikmati sorga. Biarpun berat, tapi kamu akan nikmati sorga di sana. Tapi kalau kamu tidak libatkan Tuhan dalam pernikahanmu, yang ada setiap hari apa? Neraka. Berat ya, geng. Yang ada neraka ya. Aduh, ternyata tuh hidup untuk pelayanan tuh nggak semudah itu ya, kayak untuk kita mau Sebenarnya mudah sih, Budi. Sebenarnya untuk kita sih nggak simple. kompromi sama dosa, Kak. Itu untuk anak-anak muda Ya, apa sih supaya itu dia. dasarnya yang kasih Nah, itu pasti dia kita. dasarnya seperti yang tadi kamu tanya, ya. Untuk menjalani sesuatu, kamu tanya tadi apa sih komitmen apa sih supaya memang kita bisa terjaga murni, tulus. Ya sudah, kalau kamu mau sukses dalam menjalani hubungan, kamu mau hidup benar dengan pasangan kamu atau sama semuanya, kamu harus jaga kekudusan. Karena kekudusan itu bisa terjadi kenajisan bisa terjadi bukan dengan pasangan pun, itu bisa terjadi hal yang najis, ya bisa. Jadi menjaga kekudusan itu bukan cuma dengan pasangan aja, tapi dengan teman-teman kita harus jaga kekudusan juga. Oh, oke. Ya, terus kamu harus selalu terbuka dengan siapa? Dengan orang-orang yang kita sayang, dengan orang tua, dengan hamba Tuhan, dengan gembala, supaya memang waktu keterbukaan ini ya bukan diumbar sih ya. Iya. Tidak semuanya diemberin dengan segala macam itu kamu wah
seenaknya aja gitu kamu, woi gue punya dosa loh. Enggak, itu bukan gitu ceritanya. Tapi keterbukaan ini justru akan menguatkan kamu. Dan yang ketiga, ini yang memang sebenarnya harus dilakukan oleh anak-anak muda. Apa itu, Kak? Komunitas yang benar. Karena kalau nggak ada komunitas, percaya saja pasti jatuh. KSMI terlibat di dalam satu komunitas pria, dan ini sudah terbukti manjur. Waktu kita jauh dari komunitas, waktu kita jauh dari apa ya, dari hubungan-hubungan yang benar dengan teman-teman, kita pasti akan tergilas, kita pasti akan ditinggalkan, kita pasti akan jatuh dalam dosa. Gitu. Penting nggak sih kita untuk dididik di komunitas, Kak? Kan ada orang yang ya udahlah buat sekedar ikut aja dalam Penting sih, komunitas. sekarang ini penting. Saya setua ini memang saya punya orang tua jasmani, papa mama puji Tuhan masih ada, masih hidup. Tapi kalau ditanya saya butuh orang tua rohani, butuh. Dan saya punya orang tua rohani. Orang tua rohani saya ada di Bogor. Ya, Itu mereka yang membackup KSM. Pendeta Gideon Manungkol nama istri. Jadi Kak Ica-nya juga, wah, satu kali waktu nanti KSMI ajak dia, nanti dia akan banyak cerita dan luar biasa hidupnya. Oke deh, Kak. Mungkin itu dulu kali ya. Tapi sebenarnya tuh aku penasaran banget mengenai tentang hubungan-hubungan sih, Kak. Tapi next kita akan berbicara lagi, Kak, Oke. untuk masalah hubungan supaya kayak sesi 2. Kayaknya sesinya kamu nanti, episode kamu lagi nanti. Jangan dulu. Ya soalnya kayak mengenai bucin lah, pasti Kak Semi pernah lah melewati masa-masa jadi Ya. anak-anak yang menggila-gilai pasangannya gitu kan. Panjang. Tutup telinga akan omongan orang-orang di sekitar, itu pasti pernah kan, kayak Panjang. terlalu memperhatikan pasangan, itu pasti pernah kan. Nah lu akan tanya itu nanti Kak Semi kayaknya harus banyak bertanya itu, Oke. harus banyak kasih info tentang hal itu. Nah, mau dong Kak kesan dan pesannya Kak Sem, atau apa ya, kata nasihat bijak untuk kami anak-anak muda. Ya, kata Kak Sem, quotes kata Kak Sem untuk kami nih anak-anak muda, baik dalam hal pelayanan, dalam hal kesetiaan kita dalam pengiringan akan Tuhan, dan gimana cara kita untuk tetap bisa jaga hubungan yang benar ya, entah sama pasangan, sesama, dan sama Tuhan sendiri. Ya, kalau Kak Semi sih bilang seperti ini, waktu kamu bisa meresponi sesuatu yang ya bukan soal benar atau salah, Yes. tapi respon kamu bagaimana. Ya, di hadapan kamu tuh nanti akan banyak ada banyak kejadian-kejadian. Di hadapan kalian itu ada banyak kondisi-kondisi. Tapi waktu kita meresponinya itu, misalnya kondisinya positif, kita meresponinya negatif, tetap negatif. Ya, paham ya? Iya. Tapi waktu kondisinya negatif, kita meresponinya dengan positif, itu akan berubah jadi positif. Ya. Orang selalu banyak bertanya, bagaimana masa depan saya? Iya. Makanya ada banyak dukun, paranormal, orang pintar, kartu tarot. Iya. Ya, padahal sudah di dalam Alkitab bilang jauhilah dongeng-dongeng nenek tua, ya, cerita-cerita yang pokoknya ya tipu muslihat segala macam, orang-orang yang itu harus dijauhi. Itu bukan kehendak Tuhan, ya. Masa lalu biarlah berlalu, masa kini kita jalani. Tapi orang akan banyak cari tahu masa depan itu bagaimana. Masa depan cuman bisa ya dinikmati dengan respon yang benar. Respon yang benar. Iya dong. Itu aja yang Kak Semi mau titip pesan buat teman-teman, supaya waktu kita meresponi sesuatu dengan positif, apapun, ya, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti jamah. Lakukan bagianmu, Tuhan akan lakukan bagianmu. Asik, Tuhan yang Oke. akan tuntaskan. Thank you Nikoni, thank you Uli, Asik, Kak. sudah jadikan saya Orang yang siap untuk ditanya-tanya. Terima Dan kasih Kak Sem. saat ini saya mengucap syukur punya istri yang hebat,
punya anak-anak yang luar biasa, punya keluarga, punya teman-teman sepelayanan yang tidak pernah bosan-bosan untuk mensupport. Tuhan memberkati kalian, dan I love my wife. See you. See you guys.